Salam, selamat siang untuk kita pemirsa yang di rumah maupun yang sedang dalam pekerjaan di kantor, di perusahaan, atau sedang bekerja, berdagang, berjualan di toko dan di mana saja. Selamat siang, kembali lagi dalam channel Facebook, TikTok, dan YouTube Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia. Bersama saya Adi Jona Alfredo. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan topik yang sama, tema yang sama, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema kita adalah Mary and Martha, Type of Christianity. Kekristenan tipe Maria dan Martha. Kekristenan tipe Maria dan Martha. Kita buka ayat pendukung dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Martha sibuk melayani. Lalu ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan seseorang yang sedang pergi ke dokter, lalu dokter itu bukan hanya sibuk melakukan tindakan medis, aksi medis, bagaimana supaya menyediakan alat-alat untuk mengobati pasien atau menyediakan obat-obat yang perlu diberikan untuk dimakan dan diminum demi kesembuhan sang pasien. Tetapi perlu juga sebelumnya dokter mendiagnosa dengan tepat apa penyakit
di dalam tubuh sang pasien. Apa gejala penyebab pasien itu harus datang berobat ke rumah sakit atau ke dokter? Itu disebut dengan perhatian dan relaksasi adanya. Tanpa itu tentu dokter tidak bisa mengetahui gejala, kondisi, kendala dari tubuh pasien yang sedang sakit. Tanpa dia mendengar pasien, diagnosisnya atau diagnosanya bisa salah, ya. Penilaiannya terhadap kondisi pasien, penyakit pasien bisa salah. Sebaliknya kalau dokter hanya mendengar, ya, tanpa ada tindakan di dalamnya untuk mengobati pasien, maka pasien tidak akan sembuh. Demikian dalam kehidupan kita secara rohani, secara batin. Kita butuh seperti orang yang berkarakter bersifat mata. Mata dia langsung bergerak cepat dalam menyambut Yesus ketika datang ke rumahnya. Ya. Dia menyediakan segala sesuatu untuk bagaimana menyambut Tuhan Yesus dengan baik, dengan tepat, ya. Tetapi kita juga harus seperti Maria atau pasien tadi yang mendengar perkataan Yesus. Seperti pasien mendengar perkataan nasihat dari dokter. Dan itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tuhan ingin ada hubungan di dalamnya, persekutuan di dalamnya, relasi dan keintiman di dalamnya. Ya. Kalau dari segi sudut pandang perspektif biblika, ya, atau bahasa aslinya, Yesus berkata, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, ayat 42. Jadi Tuhan tidak hanya butuh bagaimana cara kita menyambut Tuhan dengan usaha perbuatan legalistik agamawi yang kita lakukan. Tuhan tidak melihat bagaimana performance, tampilan luar dalam pelayanan kita, dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mati di kayu salib, berkorban bagi dosa-dosa dunia, memikul dosa-dosa dunia,
yaitu manusia, dan bangkit di hari ketiga. Tetapi Tuhan juga mau kita mendengar berita-berita tentang Yesus, mendengar perkataan Yesus yang berkata, dialah terang dunia, dialah gembala yang baik, dialah anak domba Allah, dialah penghapus dosa dunia, dialah juru selamat Mesias yang lahir di kota Daud. Ya, itulah arti memilih bagian yang terbaik. Secara konteks dekat, Maria duduk di dekat kaki Yesus. Ya, di ayat 39b, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar perkataan-perkataan Tuhan. Terkadang kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang di luar, tapi tidak mau mendengar apa yang tersembunyi di dalam tentang Tuhan. Terkadang kita sibuk memikirkan hal-hal yang bersifat luaran atau bersifat jasmani, materi, dalam pengiringan akan Kristus, dalam menjadi anak-anak Tuhan Yesus, dalam mengikut Yesus, tapi tidak mengalami pengenalan yang intim, pertumbuhan, perkembangan, ya, secara rohani. Bagaimana hati kita, jiwa kita, roh kita memandang kepada Yesus. Ya. Jadi Tuhan ingin kita memandang kepada Kristus dengan cara duduk di bawah kakinya lewat pemberitaan Injil yang disampaikan oleh para hamba-hamba Allah, pengkhotbah-pengkhotbah. Ya. Tuhan mau kita memandang dengan mata tertuju kepada Yesus, ya, yang mengabaikan keinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan Allah bagi dia. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah tatak Allah. Dikatakan mata yang tertuju kepada Yesus, artinya kita memandang kepada Yesus seperti Maria melihat kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan, firmankan, sabdakan, ya, bahwa dialah Tuhan, Sang Juru Selamat dunia, yang telah mengabaikan keindahan. Dia rela tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, dan dia telah duduk di sebelah kanan tahta Allah. Karena ini berbicara tentang Yesus sebagai
imam besar agung yang telah memerintah di surga, di dalam kerajaan surga setelah dia naik, ya, dan pergi kepada Bapa. Tuhan mau kita dalam hari-hari kita seperti mata, ya, melakukan segala sesuatu, bekerja untuk Tuhan, bekerja demi kemuliaan Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apapun aktivitas kita, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia, ya, baik dalam pekerjaan, bisnis, sekolah, apapun karir kita, ya, usaha kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya. Itulah arti kekristenan seperti Marta dan Maria, ya. Yang pertama tadi, duduk mendengar perkataan Yesus, ya, dan mata yang tertuju kepada Yesus. Itu yang pertama, ya. Karena banyak orang Kristen, orang-orang yang percaya kelihatannya aktif, beribadah aktif, pelayanan aktif, melakukan peribadatan, persekutuan dalam gereja atau di luar gereja, tapi hidupnya seperti Marta, dan ada juga seperti Maria. Mereka tidak melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus. Yang kedua, kehidupan seperti Maria dan kehidupan kekristenan seperti Marta, ya. Bagaimana kehidupan kekristenan seperti Marta dan juga seperti Maria, ya. Kita buka kebenaran firman Tuhan, ya. Bagaimana supaya kita memiliki kehidupan kekristenan seperti Maria dan Marta, ya. Kita buka di dalam Alkitab, di kitab Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Bagaimana kehidupan kekristenan seperti Maria dan Marta,
Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya. Dikatakan yang kedua, bagaimana memiliki kekristenan tipe Maria dan tipe Marta. Yang kedua, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Mengerjakan keselamatan dalam bahasa Inggrisnya walk out. Ya. Kita mengerjakan keselamatan bukan untuk diselamatkan, bukan untuk diperhatikan Tuhan, bukan untuk diperkenan Tuhan, bukan untuk diperhatikan Tuhan seperti Marta, tetapi kita mengerjakan keselamatan karena kita sudah diselamatkan. Ya. Dikatakan ayat 13, karena Allah lah yang telah mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan dan kerelaannya. Kalau Marta, dia mengerjakan keselamatan, mengerjakan sesuatu ketika menyambut Yesus ke rumahnya. Dia melakukannya tidak tulus hati, tidak dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Ya, bersungut-sungut, ya, sesuai kehendaknya sendiri. Tapi Maria, dia mengerjakan menurut kerelaannya, menyambut Yesus dengan duduk di bawah kaki Yesus, duduk dekat kaki Yesus. Ya, itulah artinya kekristenan. Dan Marta melakukan segala sesuatu karena Kristus hidup di dalam kita. Ya, lakukan dengan hati yang murni atau katados. Melayani dengan hati yang murni atau katados bahasa Yunaninya. Saudara bekerja, melayani, beraktivitas, lakukan dengan takut dan gentar. Dengan kerelaan hati, seperti Allah telah mengerjakannya di dalam kita, baik kemauan maupun kerelaannya. Dan itu telah dibuktikan
dengan menyerahkan Yesus, anaknya yang tunggal, jalan satu-satunya untuk beroleh keselamatan. Ya, itulah tipe kekristenan seperti Maria atau Marta. Ya, apa yang saat ini, selama ini saudara lakukan, saya lakukan, kita lakukan? Apakah kita sungguh-sungguh takut dan gentar, dalam tanda kutip? Kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Bagaimana cara kita beribadah, berdoa, bersekutu, melayani, bekerja, baik di dunia pelayanan maupun sekuler. Dalam rumah tangga kita, apakah kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar sebagai bukti bahwa kita telah lebih dulu mengalami, mendapatkan, menerima kepastian keselamatan di dalam Kristus tentang hidup yang kekal. Ya. Yang ketiga, bagaimana kehidupan seseorang, ya, atau bagaimana kehidupan kekristenan seperti Marta ataupun seperti Maria. Ya. Bagaimana kehidupan kekristenan seperti Maria dan juga seperti Marta. Kita buka Alkitab kita, ya, di dalam Alkitab kita, di dalam, ya, di dalam bagaimana kehidupan kekristenan, ya, seperti Maria dan Marta, ya, yaitu kita harus sadar akan kasih Bapa. Bagaimana kehidupan seperti Maria dan Marta di dalam kekristenan kita hari ini, sadar akan kasih Bapa. Kita buka ayat terkenal tentang perumpamaan anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.
Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu, lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Ya, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur.
Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ya. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku dan adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali." Apakah hubungannya dengan konteks Maria dan Marta tentang anak bungsu yang hilang? Kalau kita baca bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, sebenarnya ada dua anak yang hilang, si sulung dan si bungsu. Kalau yang saya bisa pelajari ya, kalau di kitab ini kan kurang tepat, sebenarnya ditulisnya itu harusnya dua yang hilang, si sulung dan si bungsu. Kalau di sini si bungsu saja yang ditulis tentang anak yang hilang ini. Kenapa dua? Ya, si bungsu tidak peka. Si bungsu seperti Marta tidak mengenal habitat bapaknya, tidak mengenal pribadi sang bapa, padahal dia selalu bersama bapa. Apa yang diperintahkan bapa selalu dia lakukan. Bekerja dengan bapa, bermain dengan bapa, ya, beraktivitas bersama bapa. Ini si sulung ya. Sedangkan bungsu emang dia benar-benar dia keluar dari rumah, keluar dari area zona keluarga, rumah tangga, putus antara anak dan bapak, orang tua dan anak. Tapi si bungsu dia selalu bersama dengan bapa, tapi tidak mengalami kehadiran bapa, tidak merasakan habitat bapa di dalam hidup si sulung. Ya, apa yang ingin saya gabungkan di sini kepada konteks dekat? Kalau ini kan konteks jauhnya, konteks dekatnya banyak orang-orang jemaat atau warga gereja seperti Marta, seperti si sulung, tidak menyadari eksistensi kehadiran dari sang bapa. Maria juga tidak menyadari eksistensi kehadiran Tuhan Yesus ketika datang di rumah Lazarus. Kalau si sulung sibuk membantu bapa, sulung sibuk bagaimana dia untuk membantu pekerjaan bapa, menolong bagaimana kegiatan aktivitas bapa di rumah. Dan si Marta sibuk
kreatif, semangat dalam menyiapkan hidangan kepada Yesus yang datang ke rumah mereka, tapi tidak mengakui bahwa Yesus sedang hadir di tengah-tengah mereka. Keberadaan eksistensi Bapa yang merupakan gambaran dari Yesus yang telah datang ke rumah Maria dan Marta tidak dikenal oleh mereka, tidak dialami, dirasakan di dalam hidup mereka. Tetapi Maria atau si bungsu, dia ingat, dia sadar, dia peka bahwa aku ini butuh kehadiran Bapa, butuh kehadiran Yesus, butuh kehadiran Juru Selamat. Sadar akan kasih Yesus, sadar akan kasih Sang Juru Selamat. Sadar bahwa Yesus telah datang ke dunia untuk menjadi Juru Selamat, Mesias yang akan menyelamatkan mereka bukan hanya dari perbudakan bangsa Romawi, tetapi perbudakan dari dosa dan maut. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen seperti si bungsu atau juga si sulung. Ya. Banyak juga orang Kristen seperti Marta ataupun Maria. Ya. Tetapi di sini kita harus menggabungkan, menyetarakan, mensejajarkan hubungan mereka antara Marta dan Maria. Ya. Anak yang bungsu dan anak yang sulung harus setara, seimbang, sederajat, ya, seirama, sejalan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus di hidup ini. Tuhan ingin kita seperti Maria, duduk di bawah kaki Yesus, mendengar firman Kristus. Apa kehendak Tuhan Yesus? Apa rencana Tuhan Yesus dalam hidup kita? Apa tujuan Yesus menciptakan dan mengampuni dosa-dosa kita? Kita juga harus seperti Marta. Ketika kita sudah tahu bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Yesus pengampun dosa, Yesus penyembuh dari setiap penyakit-penyakit, Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur, memberikan makan 5.000 orang, 5 roti dan 2 ikan sisa 12 bakul. Tuhan ingin kita seperti Maria, mendengar bahwa itu pasti dan telah sudah dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sudah dilakukan oleh Yesus mujizat-mujizat itu. Maka ketika kita sudah tahu, sudah mendengar seperti Maria, mendengar bahwa Yesus itu baik, mendengar Yesus bahwa Yesus itu penebus dosa, Juru Selamat, Tuhan juga ingin kita seperti Marta pergi memberitakan Injil,
menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Ya, karena salah satu kerajaan Allah dimulai, karena salah satu kriteria kerajaan Allah dimulai atau tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, yaitu kita seperti mata, artinya kita aktif memberitakan nama Yesus, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang lain sebagai respon menyambut kasih karunia Tuhan yang telah kita terima, respon menyambut pengampunan dosa, keselamatan Allah yang telah lebih dahulu menjadi milik kita, orang yang percaya. Paham sampai sini? Kalau kita kaitkan ke konteks dua anak yang hilang, si bungsu dan si sulung, tentang Maria dan Marta ini, Tuhan ingin sebelum Yesus datang kedua kali, ya, apakah kita sungguh-sungguh peka akan kehadiran Roh Kudus di hati kita, peka bahwa Dia adalah Immanuel yang menyertai kita sampai akhir zaman. Apakah kita sadar, peka bahwa Yesus itu baik dulu, sekarang, dan selamanya? Ya, karena banyak dari kita, orang-orang di akhir zaman ini tidak seperti si sulung. Dia peka akan kehadiran Bapa, sadar bahwa dia selalu di samping Bapa, selalu bersama Bapa. Ya, paham sampai sini? Banyak dari kita, termasuk saya, tidak paham, tidak mengerti, tidak peka bahwa Tuhan Yesus itu Immanuel yang menyertai kita seperti Bapa yang selalu bersama si bungsu dan si sulung. Ya, kita mungkin giat dalam aktivitas peribadatan, aktif dalam dunia pelayanan, aktif untuk bagaimana supaya banyak rutinitas gerejawi, agamawi, tapi tidak peka seperti anak yang sulung, tidak peka, tidak sadar akan kehadiran Kristus Sang Juru Selamat yang telah hidup di dalam kita. Ya, tapi kita melalui nas ini kita diingatkan bahwasanya kita seperti si bungsu dan si sulung, seperti Marta dan Maria, ada hubungan yang saling terkait, melengkapi satu dengan yang lain. Yang ketiga, tadi kedua ya, ketiga, bagaimana kehidupan tipe Maria dan Marta. Ya,
Ini yang ketiga. Bagaimana kehidupan kekristenan seperti Maria dan Marta, karena inilah Injil yang sejati, Injil yang dapat mengubah hidup kita, yaitu Injil kasih karunia. Bagaimana kekristenan tipe Maria dan Marta, ya. Kita buka Alkitab kita di dalam bagaimana kehidupan kekristenan tipe Maria dan Marta, yaitu mendirikan rumah di atas batu. Coba kita baca dua macam dasar. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ini perkataan Yesus kepada nabi-nabi palsu, ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat diselamatkan. Ia dapat disamakan. Ia sama seperti orang yang mendirikan rumah orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu, segala lubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, coba di Matius 7 ayat 24 kita tentang dua macam dasar. Bagaimana kekristenan, ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, tetapi rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama
seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Apa hubungannya dengan konteks kekristenan tipe Maria dan Marta? Banyak orang atau kantong-kantong Kristen, mereka selalu mendengar firman Tuhan, selalu mendengar khotbah, selalu mendengar apa itu ayat-ayat Alkitab, tapi tidak bisa melakukan kebenaran firman itu. Banyak akhir-akhir ini orang Kristen hanya pendengar tetapi tidak menjadi pelaku dari firman Tuhan. Itu sama saja seperti mata yang kelihatannya dia sibuk, dia taat, dia aktif menyambut Yesus, tapi dia tidak mendengar tujuan maksud kedatangan Kristus ke rumah mereka. Mendengar firman dan melakukannya, artinya Tuhan ingin kita sejalan, seirama, seperti Maria yang duduk diam di bawah dekat kaki Yesus, mendengar apa yang Yesus katakan, menerima kebenaran sabda perkataan Yesus, lalu kita bisa melakukannya. Ya, apapun masalah kita, tekanan yang saat ini kita hadapi, Tuhan mau kita berdiri di atas batu, bukan di atas pasir. Ketika hal-hal negatif, tekanan, rintangan, sakit, penyakit, godaan yang membuat kita sulit dalam pengenalan akan Kristus, Tuhan mau kita seperti Maria dan Marta, bukan hanya menyambut dengan aktivitas-aktivitas semata, tapi mendengar tujuan Yesus datang ke dalam hidup kita, hidup saya, hidup saudara. Katakan amin. Dan yang terakhir yang tadi kita bahas, bagaimana kehidupan seperti Maria dan Marta, ya, bagi kekristenan saat ini, yaitu Tuhan ingin bukan hanya seperti anak sulung yang terlihat aktif melayani Bapa, berhubungan dengan Bapa, ya, dekat dengan Bapa secara fisik, ya, selalu didampingi Bapa, tapi tidak menyadari kehadiran eksistensi Bapa, tetapi tidak sadar akan habitat seorang Bapa, karakter seorang Bapa, ya.
Tetapi seperti si bungsu sekalipun dia hilang, menjauh, jatuh, ya, meninggalkan Bapa berpoya-poya, tapi si bungsu tetap sadar, tetap peka, tetap tahu, tetap mendengar bahwa dia butuh belas kasihan Bapa, butuh kehadiran Bapa, butuh pertolongan Bapa, dan Bapa menyambut si bungsu, menerima si bungsu yang telah hilang pergi ke negeri jauh. Apapun hal-hal yang membuat kita saat ini menjauh dari Tuhan, melupakan Tuhan, melepas tangan Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan, ya, entah itu karena harta, karena pasangan, karena keadaan pekerjaan yang membuat kita seperti si bungsu atau si sulung. Tetapi ingatlah kasih Bapa, cinta Bapa lebih besar daripada segala yang ada di dalam hidup kita. Tekanan, rintangan, godaan, masalah yang saat ini melanda hidup kita, hidup saya, hidup saudara. Jadilah seperti Marta, seperti Maria, yang dimana si Marta selalu aktif menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, aktif mempersembahkan dirinya, hidupnya, tubuh, jiwa, rohnya kepada Tuhan. Dan Maria mendengar tentang firman Kristus, mendengar berita-berita tentang Kristus. Kiranya renungan singkat pada hari ini dapat mengubah hidup kita semakin hari semakin bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Amin. Firman Tuhan.